1 ya, itu titik A, B terletak pada grafik. Berarti artinya kita ganti ini adalah bagian X-nya, ini bagian Y-nya. Berarti bisa Bang tulis B sama dengan ya, A-nya berarti BA kuadrat tambah ini jadi A ya. Kita langsung kalikan, berarti A dikurang B kuadrat A kurang 56, itulah ya. Berarti kalau gitu lihat ini posisinya ya, ini kita pindahkan ke kanan ya, ini pindah ke kiri, berarti 56 sama dengan ini sama ini, kita keluarkan AB ya, tinggallah A kurang B. Kemudian ini pindah jadi tambah A kurang B. Nah, A kurang B tadi sama dengan 7 ya. Berarti 56 sama dengan 7AB ditambah 7. Ya, semua dibagi dengan 7 berarti 8 sama dengan AB ditambah 1. Sehingga AB-nya sama dengan 7. Jawabannya ayam. Soal nomor 2, sebuah keluarga memiliki 3 orang anak. Berarti kemungkinannya adalah laki-laki, ya, 3 orang anak ya, laki-laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, kemudian perempuan, laki-laki, perempuan, laki, perempuan, laki, terakhir perempuan. Nah, jadi salah satu anaknya laki-laki, jadi tidak mungkin tiga-tiganya perempuan. Jadi ruang sampelnya berkurang. Ini kita coret. Nah, kemudian yang diminta adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 laki-laki di sini kita checklist ya. 2 laki-laki. Ya, berarti jawabannya adalah peluang yang ditanya adalah 3/7. Jawabannya dodol. Ya, jadi untuk soal nomor 3 ya. Nah, jadi ini adalah X1, ini X2 ya. Berarti Fx sama dengan A kali X kurang X1, X kurang X2. Nah, kita substitusi lah nilai X-nya. X-nya minus 1 tadi ya, berarti X tambah 1, X kurang 3. Kemudian kita lihat ini menyinggung garis Y sama dengan 4. Berarti ini artinya adalah menjadi titik puncak dari fungsi kuadrat ini ya. Misalnya kita gambarkan seperti ini ya. Jadi nah, ini sama dengan 4 ya. Nah, inilah Y sama dengan 4, ini sumbu Y. Jadi ini menjadi ya ordinat puncak. Nah, berarti kalau gitu tinggal mencari X puncak. Nah, rumusnya di sini X1 tambah X2 dibagi 2. Nah, berarti min 1 tambah 3, 2 bagi 2 1 ya. Jadi ini 1,4. Artinya ganti ini jadi 4, X-nya ganti 1, berarti 2 tambah 1 2. 1 kurang 3 minus 2 ya, berarti ini jadi minus 4. Berarti A-nya dapat minus 1. Nah, jadi kita sudah dapat namanya fungsinya, yaitu Fx sama dengan minus ya, X tambah 1 X kurang 3. Nah, jadi yang diminta adalah limit tak hingga. Nah, untuk limit tak hingga ya, ingat rumusnya ya. Limit tak hingga itu bisa ditulis seperti ini, bahwa limit X mendekati tak hingga berbentuk Fx per Gx ya. Ya, jadi jika derajatnya sama-sama n ya, maksudnya sama-sama X pangkat n, maka
tinggal mencari koefisien dari atas, koefisien dari bawah ya. Jadi langsung kita buat ke soal. Berarti koefisien yang di atas nanti adalah ya x kuadrat, di bawah juga x kuadrat karena x pangkat 3 nanti mati. Jadi kita hanya membutuhkan x pangkat 2. Nah, ingat bahwa berpangkat 3 kan ya. Jadi A tambah B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah, jadi contoh tadi X kurang 2, berarti X kurang 2 pangkat 3 itu artinya X pangkat 3 tambah 3 kali X kuadrat kali minus 2. Nah, kita hanya butuh yang X pangkat 2 nya saja. Nah, berarti dengan cara yang sama, sekalipun ini X tambah 2 pangkat 3 ya, berarti sama aja, artinya X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kali 2. Nah, sehingga kita hanya butuh koefisien dari X pangkat 2 ya, koefisien dari X pangkat 2. Nah, sementara dari soal ini koefisien dari yang di atas ya, limit X mendekati tangganya, jadi kita hanya butuh adalah koefisien X pangkat 2. Berarti yang di atas yang pertama ya, ini adalah minus 6 ya, X kuadrat. Kemudian yang di sampingnya ya, karena ini kurang ya, kurang, berarti ini menjadi 6 X kuadrat tambah bla bla, artinya X pangkat 3 sudah mati karena kita kurangi kan gitu ya. Nah, berarti yang di bawahnya menjadi fx di sini tadi adalah min X kuadrat ya, minus ya, ini minus X kuadrat tambah bla bla bla. Nah, kita hanya butuh adalah koefisien yang tertinggi ya. Jadi kalau gitu berarti jawabannya adalah minus 6 kurang 6 per min 1 itu sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah entok. Untuk soal nomor 4 ya, itu bentuk pertidaksamaan. Nah, jadi kita sederhanakan dulu bentuk pertidaksamaan yang nomor 4. Nah, jadi kalau kita hitung sederhanakan berarti langsung saja ini kita kali silang ya. Berarti langsung kita kalikan 2x kali x berarti 2x kuadrat ya. Kemudian minus 5 kali x minus 5x. Lalu 2x kali 1 2x kita kurangi menjadi min 3x ya. Kemudian minus 5 kali 1 itu sama dengan minus 5, kita kurung ya, kurang. Lalu ini kita kalikan x kali x kuadrat ya. Kemudian 3x ini minus 4x ya, berarti selisihnya adalah min x. Kemudian 3 kali minus 4 minus 12 per ya x tambah 3 kali x tambah 1. Nah, sehingga sederhanakan bagian atas, ini tandanya tadi besar sama dengan 0 ya. Nah, kita sederhanakan bagian atas berarti tinggallah x kuadrat ya, min 3x dikurang min x berarti tinggal min 2x, minus 5 dikurang minus 12 berarti tinggal sama dengan 7 ya, minus 5 dikurang minus 12. Nah, kemudian yang di bawah tinggal x tambah 3 ya, x tambah 1 besar sama dengan 0 ya. Nah, jadi yang bagian atas ini ya tidak bisa dihitung akar-akarnya karena d-nya kecil 0, artinya nilainya ini selalu positif ya, karena d-nya kecil 0. Nah, jadi tinggal kita selesaikan yang di bawah. Nah, jadi ini karena tandanya besar ya, ingat kalau besar dia pakai atau. Nah, x-nya pun cuma 2, berarti x-nya ya, x-nya kecil sama dengan minus 3 atau x-nya besar sama dengan min 1. Nah, jawaban yang diminta adalah bukan bentuk seperti ini, tapi diubah ke bentuk y ya. Nah, jadi kita lihat untuk yang y-nya nomor 4 tadi ya, berarti y sama dengan min 2x tambah 10.
kita sederhanakan, berarti 2x sama dengan 10 kurang y ya. Berarti x-nya sama dengan 10 kurang y per 2. Nah, kita substitusilah nilai ini ke bentuk yang ada di sini. Nah, jadi x-nya kecil sama dengan minus 3, berarti 10 kurang y per 2 kecil sama dengan minus 3. Berarti 10 kurang y kecil sama dengan minus 6 ya. Berarti min y kecil sama dengan 10 pindah ke depan jadi minus 16. Berarti y-nya besar sama dengan 16. Nah, kemudian yang satu lagi ya, x besar min 1. Berarti x besar min 1 ganti 10 kurang y per 2 besar sama dengan 16 ya. Nah, min 1. Ya, min 1 ya. Kemudian 10 kurang y besar sama dengan minus 2, sehingga min y besar sama dengan min 12. Jadi sederhanakan, berarti y kecil sama dengan 12. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, berikutnya soal nomor 5. Jumlah semua bilangan bulat yang memenuhi. Nah, ini bentuk ketidaksamaan mutlak. Nah, jadi kita menghitung dulu ya. Jadi mutlak ini kita misalkan aja jadi A, berarti menjadi 5 per A-nya bang buat di depan ya, kurang 2 langsung pindah besar 0, disamakan penyebut 5 kurang ini langsung tembak ya, min 2A kurang 2 per A tambah 1. Nah, sehingga sederhanakan yang di atas, berarti tinggal 3 kurang 2A per A tambah 1 besar 0. Nah, jadi ini kita sederhanakan menjadi 2A kurang 3 per A tambah 1 berubah jadi kecil karena kita kali negatif ya, kita ubah. Nah, berarti ini karena kecil berarti A nya diantara yang paling kecil min 1, yang paling besar 3 per 2. Nah, inilah bagian A nya dan inilah bagian mutlak X tadi ya. Berarti mutlak X diantara min 1 dan 3 per 2. Nah, ini sudah pasti ya. Nah, berarti tinggal kita menghitung yang di sebelah kanannya. Nah, berarti ini artinya X nya diantara minus 3 per 2 dan 3 per 2. Nah, bilangan bulat diantara ini ya adalah ada min 1, ada 0 ya, ada 1 ya, minus 1 ya, 0 dan 1. Nah, berarti kita katanya jumlah semua bilangan bulat. Nah, berarti jumlah semuanya adalah 0. Ya, jawabannya ayam.